Apa yang dimaksud dengan Ottawa Charter? Ottawa Charter adalah sebuah deklarasi penting yang dihasilkan dari konferensi internasional tentang promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO pada tanggal 21 November tahun 1986 di Ottawa, Kanada. Deklarasi ini menetapkan kerangka kerja dan strategi utama untuk promosi kesehatan secara global. Yang selanjutnya itu di mana dan kapan konferensi Ottawa dilakukan. Konferensi Ottawa yang menghasilkan Ottawa Charter untuk promosi kesehatan diadakan di Ottawa, Kanada pada tanggal 21 November tahun 1986. Konferensi ini diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan merupakan konferensi internasional pertama tentang promosi kesehatan. Ottawa Charter yang dihasilkan dari konferensi ini telah menjadi dokumen dasar dan acuan penting dalam bidang promosi kesehatan di seluruh dunia. Saya akan menjelaskan 3 strategi utama promosi kesehatan menurut Ottawa Charter. Yang pertama yaitu kebijakan berwawasan kesehatan atau Healthy Public Policy. Merupakan suatu strategi promosi kesehatan yang ditunjukkan kepada penentu atau pembuat kebijakan agar mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung atau menguntungkan kesehatan. Yang kedua, yaitu lingkungan yang mendukung atau supportive environment. Strategi ini ditunjukkan kepada para pengelola tempat umum, tempat pemerintah kota, agar mereka menyediakan sarana atau prasarana fasilitas yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu reorientasi pelayanan kesehatan atau reorientasi health service. Maksudnya adalah para penyelenggara pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta harus melibatkan bahkan memberdayakan masyarakat agar mereka juga dapat berperan bukan hanya sebagai penerima pelayanan kesehatan, tetapi sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Menurut Ottawa Charter, terdapat 3 sasaran utama dalam promosi kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan individu dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Ini melibatkan pemberdayaan individu untuk mengambil keputusan sehat, meningkatkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memelihara kesehatan mereka. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Sasaran ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang mendukung gaya hidup sehat. Ini termasuk memastikan akses yang setara terhadap sumber daya kesehatan, menciptakan ruang publik yang aman dan sehat, dan mengurangi faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyakit dan cedera. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir memperkuat tindakan komunitas. Ini melibatkan meningkatkan kapasitas komunitas untuk berpartisipasi dalam upaya promosi kesehatan, memobilisasi sumber daya komunitas, dan membangun dukungan sosial untuk praktek-praktek kesehatan yang baik dengan memperkuat komunitas. Promosi kesehatan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Konferensi internasional tentang promosi kesehatan di Ottawa, Kanada pada tahun 1986 mengidentifikasi 5 area kunci dalam promosi kesehatan. Yang pertama yaitu
Membangun kebijakan publik yang sehat. Kebijakan publik yang sehat berarti mengintegrasikan kesehatan ke dalam semua kebijakan publik, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan melalui regulasi, legislasi, dan tindakan pemerintah lainnya yang melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung adalah kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong individu dan masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat. Ini termasuk menyediakan akses ke fasilitas kesehatan, ruangan terbuka hijau, lingkungan kerja yang sehat, dan komunitas yang aman dan mendukung. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, memperkuat aksi komunitas. Memperkuat aksi komunitas berarti melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan. Ini melibatkan pemberdayaan komunitas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi inisiatif kesehatan mereka sendiri, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, mengembangkan keterampilan pribadi. Mengembangkan keterampilan pribadi mencangkup pendidikan dan penyuluhan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu agar dapat membuat pilihan yang sehat. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan kesehatan di sekolah, kampanye media, dan pelatihan keterampilan hidup. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu mengorientasikan pelayanan kesehatan. Mengorientasikan pelayanan kesehatan berarti menggeser fokus dari sekedar pengobatan penyakit ke pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Ini memerlukan perubahan dalam sistem kesehatan untuk menjadi lebih proaktif dalam mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan, termasuk kerjasama lintas sektor dan peningkatan akses terhadap pelayanan pencegahan dan promosi kesehatan. Kelima area kunci ini saling terkait dan bersama-sama membentuk kerangka kerja untuk promosi kesehatan yang efektif, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.